ke arah full damage. Kalau misalnya di awal mereka udah dapat dominasi juga nggak masalah. Dan dari TWE White Eagles melihat hero-hero seperti ini, mereka harus mulai nge-secure badannya nih, karena untuk sejauh ini Guinevere kemungkinan besar bakal ada di area roamer dan mereka butuh XP yang strong juga untuk meng-cancel semua inisiasi dari Bigetron Era. Hero-hero yang bisa memberikan sebuah counter setup pastinya yang sangat dibutuhkan oleh TWE White Eagles. Begitu juga untuk mid lane-nya. Untuk sisi mid lane-nya lumayan tipis dan Popheus mid harusnya yang bakal di bawah. Oke, Popheus yang akan dibawa dan juga Xbox. Berarti kita berasumsi Xbox ini akan menjadi salah satu finisher juga selain dari seorang Nolan dan juga Cloud. Tapi Bigetron Era kali ini membawa salah satu mage yang gak punya skill escape tapi dengan damage yang cukup besar, yaitu damage area yang dimiliki oleh seorang dari mid laner kita nih. Ya, Odette sih udah sempat kena beberapa adjustment ya di patch mungkin sebelum WSL mulai deh kalau nggak salah, tapi nggak expect akan benar-benar dibawa. Dan kalau kita ngelihat dengan kombinasinya emang ini masuk banget bagi seorang Odette gitu, dengan adanya Minotaur, adanya Arlott juga. Tinggal gimana mereka harus benar-benar menjaga sosok mid lanernya dengan escape skills yang terbatas. Dan ini dia line up yang sudah lengkap bagi kedua belah tim yang akan kita saksikan. Game pertama, game yang sangat penting buat TWE White Eagles untuk merebut posisi mereka di babak playoff. Betul, apakah dengan line up yang telah mereka persiapkan dari kedua belah pihak bisa membawa kemenangan di game pertama? Kita akan lihat tentunya di game pertama antara TWE White Eagles melawan Bigetron Era, yang dimana kita sendiri bakal melihat teman-teman dari Bigetron Era maupun dari TWE White Eagles kayaknya nggak bermain agresif banget ya untuk early-nya, kecuali memang ada Vivian dengan badan besarnya seorang Minotaur. Mereka bakal melihat-lihat terlebih dahulu dari segi map yang dibutuhkan tentunya agar seorang rival di sana masih bisa berkelana dan juga mendapatkan informasi lebih di mana aja sih teman-teman dari TWE White Eagle ini di arah minimap yang dia miliki. Dan juga Zena nggak terlalu wah banget ya untuk kali ini, karena mereka lebih memilih untuk bermain pasif terlebih dahulu dari TWE White Eagle, mengingat musuh mereka kali ini adalah Bigetron Era. Ya, lumayan berat kalau bisa kita lihat dari segi early game-nya untuk Popheus yang power clearing-nya mungkin sedikit lebih kurang ya dibandingkan sosok Odette yang pure mage hero gitu. Dan ini akan mempengaruhi rotasi mereka juga. Tapi yang minusnya dari Odette mungkin di awal mananya akan lumayan boros. Dia harus benar-benar menunggu sampai akhirnya ada item miskin yang bisa ngereduce penggunaan mana atau bisa nge-reveal mananya lebih banyak lagi. Dan untuk saat ini Zenaya versus Vivian akan udah mulai bertemu juga. Apalagi ada seorang rival di area yang lain memberikan damage tambahan dan langsung mendapatkan first blood, bahkan double kill di awal pertandingan kita. Dan ini akan menjadi keuntungan yang sangat massive. Gak cuma eliminasi, tapi ini eliminasi jungler loh. Ruminate yang harus hilang, retribution yang gak ada, dan berarti turtle akan menjadi milik dari Bigetron Era. Yes, tapi teman-teman dari Bigetron sendiri pun juga nggak mau gitu aja, karena dari sisi Kenzie pun juga udah mulai diganggu-ganggu evil seorang Cell. Jadi arah bawah tidak akan selamat dengan mudah, mengingat ada seorang Zenaya yang langsung loncat bersama dengan seorang Mira. Akan tetapi turtle harusnya menjadi milik dari Bigetron Era, mengingat gak adanya teman-teman dari TWE White Eagle yang udah mulai menuju ke arah objektif di bagian turtle. But it's okay, ini masih early game, mereka gak boleh bermain terlalu agresif banget ketika dari musuh TWE White Eagle sendiri pun juga udah mulai melakukan dominasi. Dan Ruminate yang gak bisa sendirian melawan 4 orang dari Bigetron sendiri pun juga gak boleh sembrono. Langsung digeser begitu saja dengan satu buah final slash. Dan pada akhirnya Vival pun bisa mendapatkan satu buah purple buff yang diculiknya. Satu main dari Bigetron Era tadi siap nge-backup, jadi TWE White Eagles pun gak bisa berbuat banyak, hanya bisa berpasrah saja dan mencoba untuk menukar dengan hal yang lain. Sejauh ini yang paling potensial memang ada di area gold lane-nya. Tadi Chell sempat ditumbangkan, dan kalau misalnya lebih difokuskan lagi oleh TWE White Eagles, mungkin mereka bisa dapetin platingan yang lebih banyak untuk seorang Miro. Mengingat dengan ngebawa sosok Cloud di game kali ini, clearing wave ini setidaknya udah mulai terjamin lah ya bagi TWE White Eagles. Begitu juga untuk defensive high ground ketika bermain di sekitar area turret.
Yes, tapi dengan begitu dari arah seorang Vivian pun juga nggak boleh tinggal diam nih dari arah bawah, dan dia pun juga harus segera rotasi di bagian bawah maupun ke arah atas, yang dimana ada Chini dan juga kawan-kawan yang udah mulai merasakan genggaman-genggaman dari arah teman-teman TW White Eagle. Tapi ternyata Aura nggak bisa bergerak lebih lama lagi dengan adanya Vival di bagian belakang mengejar ke arah seorang Miro di sana. Tapi masih ada Battle Mirror Image yang menyelamatkan seorang Miro, tapi Vival tidak akan membiarkan lepas begitu saja. Wah, ini sih benar-benar posesif ya. Dan sayangnya untuk Wow. Fury-nya masih bisa dihindarkan dengan satu buah Purify. Cuman yang jelas, satu buah informasi sudah mulai disecure oleh Bigetron Era. Mereka bisa kasih pressure lebih banyak dengan Orange Buff yang sudah mulai ditarikkan juga oleh seorang Vival. Tapi hati-hati, Ruminate dan juga Miro tidak akan membiarkan hal itu dengan cukup mudah. Masih bisa disecure oleh seorang Ruminate dengan mengorbankan satu buah Retribution. Mungkin nanti pertukarannya bisa ke arah Turtle. Kalau misalnya bisa dipaksakan oleh Bigetron Era, yang jelas Zenaya harus melarikan diri terlebih dahulu, dan space-nya sudah berhasil diciptakan. Jadi meskipun Bigetron Era gagal dapetin Orange Buff, mereka bisa ngedapetin satu buah Alter Turret di bagian bottom lane. Dan lagi-lagi Miro harus mengalah menukar lane-nya ke area top lane demi bisa mendapatkan platingan gold yang cukup. Yes, untuk mengejar ketertinggalan dari seorang Chell di sana yang udah level 6, dan teman-teman dari Bigetron sendiri pun juga sudah men-secure satu turtle kembali, membuat mereka udah mulai jauh lebih dari TW White Eagle dari segi gold yang udah mereka dapatkan dan juga XP yang udah mulai mengejar nih dari Bigetron Era. Tapi dari sisi lain pun juga dari TW White Eagle gak bisa bermain agresif banget, mengingat teman-teman dari Bigetron sendiri pun juga cukup tebal, dan mereka sama-sama punya skill escape yang memadai untuk flicker maupun ke arah seorang Ruminate yang menghindari serangan-serangan dari Ruminate. Terlebih Ruminate sekarang ini yang akan diincar tentunya bersama dengan Miro di sana. Even Zenaya sendiri pun juga masih belum bisa memberikan informasi lebih. Lihat, Fumieko udah mulai brutal di bagian Katzi di arah mid lane ya. Yap, dan di area top lane 3 pemain menghadapi 3 pemain sekaligus. Vivian akan langsung masuk melempar 3 poin ke atas, tapi Miro masih punya satu buah Purify dan dilempar lagi. Chini berhasil mendapatkan satu buah eliminasi, bahkan Aura pun harus hilang. Double kill dari seorang Chini, dan lagi-lagi mereka tidak akan berhenti secepat itu. Masih ada seorang Kazi di bagian mid lane yang bisa menjadi target selanjutnya. Satu buah minion dimaksimalkan dan hilang sudah mega kill untuk seorang Vival. Satu persatu Alter Turret sudah mulai hilang, dan sekarang Purple Buff pun akan menjadi milik dari Bigetron Era. Yes, dan kali ini menit kelima udah hilang Alter Turret dari TW White Eagle, dan kemungkinan besar dari Zenaya sendiri pun juga hanya menyicil-nyicil saja, belum kuat untuk bisa mendapatkan atau menculik satu orang dari Bigetron Era. Tapi dari Fumieko sudah mulai mendapatkan seorang Zenaya, coba untuk flicker kembali ke arah belakang, tapi Miro coba untuk memberikan damage bersama dengan Kazi, tapi turret di sana akan jadi incaran untuk oleh seorang Cell. Tapi bagian belakang pun juga Aura akan coba untuk diacak-acak, dan juga Chini berhasil men-take down seorang Aura di sana. Kazi dan kawan-kawan harus kembali pulang. Chini dengan seorang Odette-nya Swan Song yang dia miliki benar-benar ngasih damage area yang membuat TW White Eagles gak boleh mendekat secara tidak teratur sih ke arah Bigetron Era. Ya, Ruminate coba untuk melakukan split push, tapi ada seorang Fumieko yang pasti bakal sedikit mendelay. Dan kalau kita melihat dari segi replaynya, Fumi yang bisa ngehold cukup lama akhirnya memberikan space juga ya di area top lane. Karena kalau misalnya tadi ada Kazi mungkin agak berat buat masuk lebih dalam. Tapi pada akhirnya permainan flicker agresif dari seorang Chini dengan ultimate-nya membuahkan double kill. Dan jujur, Aura dengan Popeyes di game kali ini gak bisa bergerak sama sekali. Siapa yang mau dia kejar? Karena kalau misalnya kita ngomongin ke arah efek damage, paling karena selalu punya sementara sekarang Chell mendapatkan satu buah eliminasi lagi ke arah Zenayanya. Chini lagi-lagi akan mencoba untuk menghipnotis semuanya, dan Aura satu lembaga terakhir yang bakalan mencari kematian. Begitu juga untuk seorang Vival yang sudah mulai menusuk satu persatu pemain TWE White Eagle. Inner turret selanjutnya menjadi target, dan hanya menyisakan satu buah inner turret saja di area top lane. Gak mau kalah cepat di game sebelumnya, atau mungkin game pertama. Teman-teman dari Bigetron Era sendiri pun juga udah mulai menggiring gamenya cepat nih untuk sesi endgame ya, karena ada Fumi di bagian atas yang coba untuk clearing wave dan juga mengalihkan perhatian dari arah atas. Sedangkan teman-teman dari TW White Eagle sendiri pun juga harus bisa membangun defensif yang cukup kuat, mengingat mereka sudah mulai dirusuh di
berbagai lane kali ini. 3 lane pun juga udah mulai diteruskan oleh seorang Cell dan juga seorang dari Martis si Vival di atas sana. Ini bakal menjadi sebuah bencana untuk TW White Eagles kalau mereka gak bisa nahanin. Tapi di sisi lain pun juga Jenaya coba untuk ke arah belakang. Swensol dan seorang Cini berhasil untuk men-tag dan satu orang Aura pun harus kembali ke arah belakang. Dan Cell yang menjadi korban. Akan tetapi mereka dari arah Big Era berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus. Even seorang Mira dikejar tanpa adanya rasa takut dari Fumi Eko. Tapi dari Mira masih bisa selamat. Ya, harus lebih sabar lagi. Masih ada satu buah minion yang mungkin bisa ngebawa mereka lebih jauh. Tapi dengan tersisanya Miro dan juga Ruminate, tipikal hero yang bisa melakukan clearing wave dengan cepat, membuat Beginner Era pun harus lebih sabar. Dan memang kalau kita melihat momen yang baru saja terjadi, ini kombinasi antara Vivian dan juga seorang Cininya berjalan dengan sangat amat lancar. Setiap inisiasi yang dibuka sama Vivian itu seakan-akan memang udah diketahui ya sama seorang Cininya. Makanya 507 angka yang bisa disecure oleh seorang Odette dengan debutnya di WSL kali ini. Dan begitu juga dengan seorang Vival yang selalu ready sebagai sosok eksekutor. Sekarang Lordnya udah mulai hadir nih. Untuk Lord yang pertama 100% sepertinya akan menjadi milik dari Bigetron Era. Melihat posisi dari TWE White Eagles yang gak terlalu bagus, mereka bakal coba untuk melakukan trapping ke bagian bottom lane. Ada seorang Fumeko yang sayangnya masih belum gagal di trapping dari seorang Zenaya, membuat Fumi terlepas begitu saja. Yes, dengan terlepasnya Fumi di sana membuat teman-teman dari TW White Eagle pun harus kembali ke arah base-nya. Mengingat udah ada satu Lord yang udah diamankan oleh Bigetron Era kali ini, membuat mereka harus bisa lebih secure lagi. Dengan adanya seorang Zenaya yang udah mengamankan satu dominan Ice, ternyata masih kurang nih untuk bisa mengalahkan atau ngasih efek ke arah Fumi Eko. Karena Fumi Eko sendiri pun juga masih bebas di sana untuk dari segi XP-nya, dan kali ini udah kehilangan satu turret di bagian bawah untuk teman-teman dari TWE White Eagle. Apalagi kalau misalnya udah kehilangan di bagian mid, ini udah kebuka lebar banget untuk dari base yang dimiliki oleh TWE White Eagle. Nah ya, dan ini dia kita bakal melihat apakah dari Bigetron Era mampu memaksakan lebih jauh dengan Lord yang masih berjalan. Semua Bigetron sepertinya akan segera dihilangkan oleh Bigetron Era. TWE White Eagles masih punya power di tangan dari seorang Miro. Blessing Duet akan sangat amat berharga untuk momen seperti ini karena Lordnya pun sudah mulai masuk menuju ke arah base. Cal masih fokus di arah base turret, sementara yang lainnya akan membuka sebuah inisiasi itu dari seorang Chidi, dan damage-nya sakit banget. 4 pemain sudah mulai hilang. Monster kill tangan dari seorang Chidi dan selesai sudah. Bigetron Era langsung mengamankan poin pertama mereka. Yes, balik lagi dengan game yang cukup cepat di game kali ini.